teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan kognitif. Apa sih perkembangan kognitif itu? Simak baik-baik ya. Perkembangan kognitif adalah proses perubahan manusia yang berkaitan dengan pengetahuan. Kali ini kita akan membahas perkembangan kognitif menurut teori Piaget, Brunner, Robert, dan Vygotsky. Yang pertama, teori dari Piaget. Tahap perkembangan Piaget ada 4, yaitu tahap sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Tahap sensori motor dialami oleh anak berusia 0-2 tahun. Tahap ini dibagi menjadi 5 perkembangan, yaitu perkembangan refleks yang dialami oleh anak usia 0-1 bulan. Pada perkembangan ini, anak biasanya mengalami perkembangan menghisap jari. Yang kedua, reaksi sirkuler primer yang dialami oleh anak usia 1-4 bulan. Tindakan anak mulai berkembang, khususnya pada mata dan telinga. Yang ketiga, reaksi sirkuler sekunder yang dialami oleh anak usia 4-8 bulan. Pada tahap ini, anak lebih berkenalan dengan lingkungan melalui objek. Yang keempat, koordinasi skema sekunder yang dialami oleh anak usia 10-12 bulan. Pada tahap ini, aktivitas anak mulai terencana dan memiliki tujuan. Yang terakhir, tahap reaksi sirkuler tersier. Anak mulai memperhatikan lingkungannya yang baru dan menemukan hal-hal yang baru. Tahap yang kedua yaitu praoperasional. Tahap ini dibagi menjadi 2, yaitu tahap prakonseptual yang dialami oleh anak usia 2-4 tahun. Pada tahap ini, anak mengembangkan kemampuan untuk menggambarkan suatu objek yang tidak terlihat dengan suatu yang lain. Yang kedua, intuitif, yang dialami oleh anak usia 4-7 tahun. Pengetahuan anak mulai meningkat, tetapi penalarannya masih mempunyai keterbatasan. Teori perkembangan Piaget yang ketiga adalah operasional konkret yang dialami oleh anak usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai bisa mengembangkan pikiran logisnya, di antaranya konsep-konsep atau skema-skema. Anak sudah mengetahui bahwa 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Yang terakhir adalah tahap operasional formal yang dialami oleh anak usia 11-15 tahun. Pada tahap ini, anak sudah bisa berpikir secara sistematik dalam memecahkan masalahnya. Yang kedua, teori dari Brunner. Brunner membagi tahap perkembangan menjadi 3, yaitu enaktif, aikonik, dan simbolik. Enaktif adalah anak mulai memahami lingkungannya dengan gerakan atau aksi. Aikonik, anak mendapatkan pengetahuan melalui gambaran imajinatif. Simbolik, anak sudah memahami simbol, sehingga mereka dapat memaknai sebuah simbol. Yang ketiga, tahap perkembangan Robert. Robert membagi tahap perkembangannya menjadi 5, yaitu informasi verbal, kemahiran intelektual, pengetahuan kegiatan kognitif, keterampilan motorik, dan sikap. Pertama, informasi verbal. Pengetahuan yang dapat diungkapkan dalam bentuk bahasa, lisan, dan tertulis. Kemahiran intelektual,
kemampuan anak untuk berhubungan dengan lingkungan dalam bentuk lambang atau simbol. Ketiga, kegiatan kognitif, cara seseorang untuk menangani aktivitas belajar dan berpikirnya sendiri. Keempat, keterampilan motorik, kemampuan seseorang untuk melakukan suatu gerak-gerik. Yang kelima, sikap, kemampuan untuk mengambil sebuah tindakan yang baik dan buruk. Yang terakhir, tahap perkembangan Vygotsky. Vygotsky membagi tahap perkembangannya menjadi 3, yaitu ZPD, scaffolding, dan bahasa dan pikiran. ZPD dibagi menjadi 2. Yang pertama, tingkat perkembangan aktual, yaitu anak mampu memecahkan masalahnya sendiri. Yang kedua, tingkat perkembangan potensial. Anak mampu memecahkan masalah dengan bantuan orang lain. Scaffolding. Scaffolding adalah anak bisa mengubah level dukungan selama proses pengajaran dengan orang yang lebih ahli, misalnya teman sebayanya, orang tua, atau guru yang dianggap anak sudah ahli. Yang terakhir adalah bahasa dan pikiran. Bahasa dan pikiran dibagi menjadi 2, yaitu percakapan dengan diri sendiri. Dengan percakapan ini, anak bisa mengubah pengaturan diri anak. Yang kedua, percakapan batin. Percakapan batin ini biasanya terbawa sampai kita dewasa. Manfaatnya sebagai kontrol pikiran, tindakan dalam berencana, ingatan, dan memori. Nah, sekarang sudah mulai paham kan tentang perkembangan kognitif menurut Piaget, Brunner, Robert, dan Vygotsky. Semoga video ini bermanfaat. Thank you.